Baik jamaah sekalian, tadi ada sebuah pertanyaan, pinginnya banyak ibadah cuma malu sama Allah. Pinginnya banyak yang diinginkan, yang didoa, yang dipanjatkan cuma malu sama Allah. Terasa kayaknya masih banyak dosa. Adinda Salsabila yang pertama. Bersyukur kita kepada Allah kalau hati kita ini merasa banyak dosa. Kita semua nih pasti dosa kita banyak, betul apa enggak? Yang disengaja maupun yang enggak disengaja. Sebab al-insan mahalul khata' wa nisyan. Memang manusia itu tempatnya salah dan tempatnya dosa. Jadi kalau kita ngerasa diri kita banyak dosa, bersyukur. Bukan bersyukur sebab dosanya, bersyukur bahwa kita jadi paham dan kita sadar diri, kita selalu diliputi oleh kesalahan. Namun kesalahan yang kita miliki, dosa yang kita miliki jangan terlalu lama direnungkan, dipikirin, akhirnya nggak mau ibadah. Justru dengan kita merenungi banyaknya dosa, maka kita semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah itu berjanji, minta kepadaku maka aku akan berikan apa yang kau inginkan. Kembali kepada pertanyaan Adinda Salsabila, mungkin kita pernahkah kita merenung, ya Allah, dosa kita banyak, khilaf kita banyak, kayaknya belum lama kita suka melukai hati orang lain. Tapi bukankah kita punya penawarnya? Bukankah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan bahwa ketika kita mohon ampun kepada Allah, kemudian kita wa'at bi'isayyi'atal hasanatat tamhuha. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan maka akan terhapus semua kesalahan-kesalahan kita. Itu adalah hadiah yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan terlalu lama ngerenung, dosa banyak, kesalahan banyak, permintaan banyak, cuma malu dosa juga banyak. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berjanji akan menghapuskan semua dosa kita tanpa tersisa sedikit pun selama kita mau bertobat kepada Allah. Dua yang jangan pernah berhenti. Satu, selalu mohon ampun kepada Allah. Selalu bertobat kepada Allah. Selalu beristighfar kepada Allah. Jadi yang kedua, jangan pernah berhenti berdoa, minta sama Allah. Bahkan sambil menangis, Allah senang ketika kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah sambil meneteskan air mata. Terkadang masalah kita banyak, mau ngadu kebanyakan masalahnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Cukup sebut nama Allah, sebut asma Allah. Allah, Allah, Allah. Dosaku banyak, tolong ampunin ya Allah. Allah, Allah, Allah. Keinginanku banyak, tolong kasih ya Allah. Allah, 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 dijauhin sama orang lain mendapatkan ujian. Asal jangan kau jauh dari hatiku ya Allah. Jangan kau jauhkan hati ini darimu ya Allah. Jangan kau jauhkan hati ini dari cahayanya baginda Rasulullah SAW. Jangan pernah berhenti berdoa. Senjata kita adalah doa. Tambah satu lagi, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Sebab bisa jadi kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi sebab turun rahmatnya Allah. Sehingga kita ke depan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah, penjelasan yang luar biasa bahwa setiap insan manusia memiliki senjata, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kita bisa meminta, berkeluh kesah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu pemirsa, kita akan lanjutkan sesi pertanyaan kepada hadirin yang hadir hari ini. Kita persilahkan dan tentunya akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan untuk penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella, Pak Ustadz. Saya mau sedikit curhat.
Saya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Dari usia 5 bulan sampai sekarang 5 tahun saya bolak-balik terus rumah sakit. Ya alhamdulillah ada perbaikan. Yang saya ingin pertanyakan, apakah ujian ini termasuk dosa-dosa saya yang sangat berat Pak Ustadz, yang sangat banyak. Terus kebanyakan orang menjudge bahwa itu dari dosa-dosa saya, makanya saya mempunyai anak berkebutuhan khusus. Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebuah pertanyaan yang merunyuhkan hati kita. Untuk itu kita berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz Bimaki untuk menjawab pertanyaan tadi. Silakan Ustadz. Bismillah. Izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Pertanyaan yang mungkin mewakili dari berbagai macam yang ada yang hari tepat ini atau pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Berapa banyak ada orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus? Apa sebenarnya? Dan bagaimana? Apakah ada dikaitkan dengan gara-gara dosa tuh makanya anak berkebutuhan khusus? Jawabannya adalah tidak. Sekali lagi saya sampaikan tidak Bunda. Karena apa? Karena ternyata ujian yang Allah berikan kepada siapa yang lebih dekat dengan Allah, lebih soleh, lebih soleha, ujiannya lebih dahsyat. Rasulullah bersabda, apa kata-katanya? Asyaddul anbiya ataupun asyaddul bala al anbiya thummal amsal, thummal amsal, thummal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Karena para nabi dahsyat imannya, dahsyat kesolehannya, maka yang namanya ujiannya lebih berat daripada nabi yang lain. Adakah seorang nabi yang diuji seperti Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Ujian yang paling berat yang didapatkan oleh seluruh nabi berat, tapi ujian kepada Nabi Muhammad lebih berat. Cek baik-baik. Lahir tanpa ada ayah karena ayah sudah wafat. Tidak pernah melihat wajah ayahnya. Susukan tidak lama ke Halimatus Sa'diyah. Langsung dibawa ke ibunya 4 tahun. Ibunya wafat. Pindah ke kakeknya. Kakeknya wafat. Pindah kepada pamannya. Di situ dalam keadaan punten bahasanya kekurangan. Mendapatkan Siti Khadijah. Punya putra laki-laki wafat. Punya putra laki-laki wafat. Subhanallah, datang kemana? Ke kota Madinah. Namun sebelum ke kota Madinah, pamannya wafat. Lalu Siti Khadijah wafat. Kalau berbicara tentang wafat, Rasulullah paling banyak untuk mendapatkan kesedihan. Tapi putus asa? Tidak. Kenapa? Yakin Bunda, pegang baik-baik. Seberat apapun ujian, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakin itu. Tidak mungkin Allah memberikan ujian berat lebih daripada apa yang kita mampu. Tidak. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah berikan, itu akan tetap berada di dalam had ataupun di dalam yang namanya kemampuan kita. Ada yang tidak mampu? Iya, karena apa? Karena yang menjadikan orang ini tidak mampu dalam ujian, jawabannya adalah karena dia tidak pernah mempelajari syariat. Kalau mempelajari syariat, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, simpan baik-baik. Siapapun di antara kita yang punya anak, saya gambarkan 2 hal. Anak yang masih kecil wafat. Kita ikhlas menerimanya, maka Allah akan berikan kepada anak ini satu istana, kepada orang tuanya satu istana. Namanya sammuna apa? Biqasul hamd, atau yang namanya Baitul Hamd, artinya adalah rumah puji yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bersabar ketika anaknya wafat. Yang kedua, bagi orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, dia sabar, dia sayang, dia cinta, pasti tidak ada yang tidak mencintai, pasti menyayanginya, mencintainya. Tahu Bunda Ayahanda, bagaimana anak ini? Bagaimana anak ini di akhirat nanti? Ketika Allah katakan, wahai nak, silahkan masuk surga.
Karena apa? Karena engkau memang saat di dunia tidak pernah melakukan kesalahan tapi amalannya baik, silakan masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia hendak menuju surga, dia berhenti. Kamu tidak mau masuk surga? Mau. Tapi kenapa kamu berhenti langkahnya? Saya tunggu ibuku. Saya tunggu ayahku. Saya tidak akan pernah bisa masuk surga tanpa ayah dan ibuku yang telah mendekapnya, mencintainya, menyayanginya. Maka dia akan menjadi ahli surga karena ditarik oleh anaknya. Maka bersabarlah karena hal ini anak menjadi tabungan kelak di akhirat. Tidak ada istilah ini ujiannya karena kesalahannya, tidak. Tapi apa? Punten, ini adalah karena bukti Allah cinta kepada bunda dan kepada keluarga. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jazakumullah khair ala husni istimaikum.